Oke. Ini saya ilustrasikan ada aplikasi ya, jadi ini salah satu alternatif ya, yang paling mudah. Ada directory, nanti di sini ada, kalau di MATLAB itu ada yang mirip apa itu, collab ya. Jadi ini dia ekstensinya MLX. MLX, nah ini saya lupa mana tadi contohnya. Aplikasi application. Kita coba satu aja dah. Nah, ini output kanan, tekan yang kiri itu input. Jadi dia formatnya seperti ini ilustrasi aja. Kemudian kalau kita run section, berarti kalau di Google Colab mirip running yang cell ini doang ya, cell run section. Dia menunggu, kemudian section berikutnya ini menampilkan gambar ini ya, data mati, ada histogram itu untuk menampilkan yang seperti ini histogram ini ya. Data latih, kemudian ini apa nih, kelas, nama kelasnya, ini semantiknya. Tadi yang semantication, dan dia butuh semantiknya. Jadi semantiknya itu seperti ini. Kalau clustering kan dia nggak tahu hijaunya apa gitu ya. Ini agri, ini urban, seterusnya. Kemudian ini lanjut ke siap-siap, ini ada data store. Data store kita pelajarin udah ya minggu lalu itu, pakai Python tapi ya. Kalau ini bawaan MATLAB nih, fungsi image data store, sama prinsipnya. Jadi satu folder itu satu kelas. Kemudian ini mau membuka, ini contoh salah satu ini ya, jurnal, supaya itu kan ada modifiednya ini biar bisa bentuk. Dan di MATLAB ini di command window dia basisnya, konsolnya ini muncul di sini. Networknya itu enaknya dia ada fungsi analyze network itu
dia itu untuk ngecek sebelum dia training, dipastikan dulu dia nol error, nol warning. Dan sini ada 54. Aslinya unit tadi itu kan U ya, di bawahnya bottleneck. Nah ini diganti nih, diganti namanya SPP gitu ya. Nah bagaimana untuk menambahnya seperti ini? Kalau besok kita lanjutkan minggu depan ya untuk yang Python ya. Kalau untuk MATLAB-nya itu sehari jadi ya. Jadi di sini ada application deep apa saya namanya Pak, deep network designer. Nah, deep network designer itu untuk mau menambahin di bagian kepalanya atau di ekornya atau di combine seperti itu. Dia menggunakan ini apa, designer. Tadi kan nanti modelnya namanya itu tadi apa tuh, ketika dipanggil itu LGRAP gitu ya. LGRAP, saya kasih nama LGRAP gitu, jadi nanti. Dan ini problemnya bukanya lama ini. Deep network designer. Semua model baseline ya, model baseline itu ada, bisa dipakai ini. Walaupun nanti muncul di MATLAB-nya itu ada warning, biasa ada precat gitu ya, dia ke depan nggak ada lagi, nggak bisa disupport lagi. Untuk designan saya ambil dari ini workspace tadi yang LGRAP tadi itu ya. Nah ini LGRAP tadi ini muncul langsung. Kalau ada banyak dia oke. Dan di sebelah kiri ini ada enak, tinggal drag ini yang konklusi mau pakai apa gitu kan. Ini saya lupa matiin kemarin itu, jadi kebuka banyak gitu ya. Kalau dilihat ini sampai kayak itu, outputnya belum saya ini tutup. Nah ini adalah tampilan dari yang ini tadi sebenarnya sama, cuma ini formatnya. Kalau ini untuk ngetes, analyze, bisa dijalankan apa enggak. Kalau ini untuk apa istilahnya, modif. Ini misalkan ASPK ini, itu kalau saya pengen misalnya SPP nya dicabut ya. Berarti dari sini langsung ke sini dah misalnya. Cabut ya, tinggal di del aja gitu. Atau ini di blok aja, di blok. Balik ke kondisi orinya ini ya. Nah, kalau saya ada yang putus ya, ada yang kehapus lupa, aduh nggak bisa ditutup ya. Ini aja dah, buka lagi. Kehapus tadi itu garis, satu garis yang tadi lupa, saya nggak pakai mouse jadi lagi aja.
kalau mau nambah kita buka hybrid, misalnya kita buka metode yang lain terus kita add, bukan replace, ini kan replace ya. Oh tadi garis ini kehapus ya. Susah ya. Nah gini ya, ini kan blok ASPP namanya itu. Nah ini hapus, nanti kita sambung ke sini. Nanti untuk ngujinya ini kita export aja, export ke workspace, namanya graph underscore 1. Nah kalau di MATLAB kita ingin mengecek ini itu bisa dijalankan atau enggak, ini saya hapus gitu kan. Itu cuma analyze network dalam kurung itunya modelnya tadi L berat ya. Oh ada 2 error, sini ada 2 error, ini nggak bisa jalan nih kalau ini sini ya, di cut satu ini the concatenation oh iya ada yang itu. Di sini waktu saya hapus ini harus ada yang ini nggak perlu nih sebenarnya. Saya hapus aja takut ini value ya, ini konklusi. Kalau mau ngetes lagi ini coba ya, tarik lagi, ekspor lagi. Error yang pertama harusnya selesai. Ini graf 2. Masih. Oh, bergeser. Oh, di sini masih. Aduh, hilang. Properties. Dipotong. CNN itu dia formatnya biasanya merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, hijau, merah harusnya jalan ya. Harus dilihat dari sini merah. Aduh ininya, oh ini ya. Encoder ini
relu habis relu vehicle habis relu encoder filter size. Biasanya ini salah karena dari sini dia minta ini di sini nih, di bagian sini harus dirubah. Dan kalau ini kan nggak bisa dirubah nih, berarti merubahnya harus pakai ini, tarik, dan ini harus dirubah. Ininya bisa dirubah gitu. Ikutin ini apa dari yang mana tadi, analyze network. Ini kan yang benarnya nih ya, yang nggak ada errornya itu dari sini 32 kali 32, di sini sama 32 kali 32, sini ujung sini sama ujung sini kan harus saya hapus. Jadi 32 ini dia membesar. Konvolusi 1 ini 128. Sini harus lihat ini aktif apa ukuran. Ini kan bacanya ini gambar awalnya 256. Di konvolusi pertama separuhnya nih. Cuma kanalnya yang tadi 6 jadi 64. Terus di encoder kedua relu ini. Dan ini relu. Kemudian max pooling itu mengecilkan biasanya tuh. Jadinya 128 jadi 64. Ini filternya enggak kalau max pooling. Kemudian relu ini dia cuma meneruskan nih relu ya, menghilangkan negatif biasanya sih. Konvolusi lagi. Oh, masuk ke sini ya. 4, kemudian dari sini ini gambarnya itu U-nya itu begini ya, lebih kurang itu ya ke sini, karena ini di bagian sini itu ada bottleneck. Jadi bottleneck itu transisi antara encoder sama decoder. Sini 3232. Ini tadi saya hapus. Dari sini harusnya ke sini. Sini encoder. Ya, bentar ya. Relu. Oh, dari relunya dulu ya. Iya, saya dari sini harusnya ada relu ya, relunya kehapus tadi kan. Sini ada relunya harusnya nih. Saya menghapus ini, tapi di sininya ada relu semua nih, relu. Jadi hebatnya SPP ini, kalau yang ini untuk mendeteksi ukuran berapa nih? Kecil ya. Kalau yang ini konvolusi 3232 ini 1 kali 1 kok sama semua. Ini 3 1 3 ini berapa nih? Sama. Oh ini sini 2 3 kali 3
Jadi untuk mendeteksi gambar kecil, gambar sedang, dan gambar besar gitu, dia bisa mendeteksi. Kalau nggak ada ini, gambar yang kecil bisa, gambar yang objek gede nggak kedetek gitu. Oke, karena waktunya ini kita ilustrasi yang lain aja, udah langsung ke ini. Application. Nah, ini application. Aduh. Application. Nah, application itu ada designer. Designer itu dia bentuknya namanya mana? NLAPP. Dia bentuknya GUI. Misalnya ya. Buka. Jadi dia cuma input akses fungsi-fungsi yang tadi itu. Gampangnya biasanya pakai ChatGPT juga bisa itu ininya ya. Skripnya itu. Cara ini, cara itu. Nah, ini contoh. Ini input, ini proses. Oke, jadi kalau di input dari satelit ini klasifikasinya nanti bentuknya itu apa ya? Seperti tadi tuh ada sini semantiknya, di sini warna-warninya. Misalnya saya run, aduh, hujan di sini, mudah-mudahan nggak ada gangguan. Cuma ini doang. Ini saya cek detail. Proses dari satelit ke sini itu kalau pakai orang-orang RSGIS itu butuh waktu 1-2 jam. Pertama clustering, muncul warna-warni, setelah itu warna-warninya itu kita reklasifikasi, misalnya warna rumah sama warna jalan itu beda, tapi kan masih kategori urban. Harus kita gabungin tuh warna-warna itu. Dan ini dalam waktu, waktunya nggak ditulis tadi ya, harusnya ditulis di sini. Nggak nyampe 1 menit ya. Yang tadinya 2 jam itu cuma 1 menit lah. Kalau kita mau lihat akurasinya 71%. Jadi ada 30% itu yang ground truth itu pakai yang 2 jam itu. Yang 2 jam itu ada seperti ini, tapi beneran 2 jam gitu ya. Kita cek satu persatu
antara danau sama sungai itu kan berbeda warnanya itu aslinya itu antara laut atau apa juga, tapi kita anggap sama-sama water ya kita harus gabungkan itu. Jadi ini persentase, oh ini ininya ya, persentase bangunan yang merah ini 33%, yang vegetasi itu, oh vegetasi itu gabungan forest sama agriculture ya, itu 49%, air mana water yang biru ini 6% gitu ya. Ada sebagian kecil sungai-sungai gitu ya, selokan. Dan ini kalau kita ingin jadikan exe itu kita butuh ini lagi namanya itu deployment gitu kan, deploy mana ya, deploy aplikasi ini berarti compiler ya, tes. Oh iya, jadi yang tadi program-program tadi kita masukkan di sini, ada splash screen, kasih nama, kemudian nanti kita install, jadilah exe. Nah, contoh exe-nya itu ini dari saya beberapa, saya ini ada yang 13 apa yang ini ya, saya lupa, udah yang ini kayaknya. Ini udah berbentuknya installer gitu. Jadi kalau dijalankan ini splash namanya, splash muncul gitu kan. Jadi kalau Nusa Mandiri hasil risetnya speknya dijadikan ini installer begini. Beberapa kampus itu udah kayak WK itu kan Waikarto University tuh nge-share alat untuk data mining, terus kita install kita pakai gitu ya, atau rapid miner lah atau seperti itu. Nah, kita bikin seperti ini, orang lain gratiskan saja gitu kan, gratiskan, walaupun beberapa itu ujung-ujungnya nanti lama-lama bayar gitu ya, gratiskan aja dulu, nanti kan nama Nusa Mandirinya itu terkenal gitu ya di dunia gitu kalau ada yang mau pakai, apalagi bermanfaat gitu kan, bermanfaat sama bidang-bidang tertentu. Kali ini kok belum keluar ya. Dan kalau udah bentuknya seperti ini nggak perlu punya aplikasi MATLAB, bisa. Jadi MATLAB itu menggratiskan runtime-nya. Runtime itu mirip kalau di Java itu JRE itu ya, Java. Supaya di Java bisa jalan di laptop kita install runtime-nya. Runtime-nya baru aplikasi Java-nya jalan. Nah, MATLAB juga sama. Di dalam installernya itu ada installer runtime. Ya, otomatis menginstal runtime ketika installernya jalan. Nah, kemudian ini dibukanya, ini agak berat juga dia. Kayaknya dia membuka fungsi-fungsi yang berat gitu ya, yang modelnya macam-macam, tapi ya lumayan lah simple. Ini ya, contoh band 2 kita pakai. Wah, ini harus lupa ini ya, saya harusnya di sini kita tes. Oh ya, di sini. Untuk wilayah lain ini ada contoh Karawang. Dua, tiga, Karawang dua.
3, 4, dan Karawang 4, aduh ini 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7. Kemudian ini yang usulan, yang ini baseline, 2 ini baseline. Ini yang, oh iya, ini dulu ground truth-nya dulu ya. Ground truth Karawang yang 15. Nah, itu. Kita pakai yang tadi ini deep lab. Ini ada precision report ya. Proses. Nah, ini kita bandingkan 2 baseline ini sama usulan kita gitu ya. Jadi kalau disertasi itu walaupun nggak signifikan tapi meningkat dikit lah gitu. Atau kalau misalnya kalah tapi speednya ini minimal bukan lebih cepat, jadi ada yang, atau speednya lambat tapi jalanin di mobile bisa gitu kan, ada yang improvementnya lah di sisi tertentu. Ini kalau nggak salah 1 menit, ini 5 menit, ini 1 menit juga ya, 1 menit kurang dah. Nanti ini bisa diolah lagi, disimpan ya, simpan dibuka pakai ArcGIS atau QGIS gitu. Ini akurasinya kita hitung misalnya 49%. Ini nggak nyampe 1 menit kan ya, yang tadi 2 jam 1 jam, tergantung kadang mata orang ArcGIS tuh kalau buta warna ya kacau ya, nggak bisa. Kalau warnanya nanti ketika clustering itu warnanya ada 15 warna itu, ada merah dikit, udah merah gelap kayak gini. Ini beda, bisa beda ini di ArcGIS itu. Nah, di Ibrisi Perset tadi itu ya. Coba saya pakai modified PNet. Ini satu paper, yang ini semua satu paper. Ini juga satu papernya ada clustering, jadi memang cluster pemukiman ini. Kalau saya pengen bangun rusun, berarti kan mencari yang pusatnya ya, pusat klasternya. Jadi di wilayah mana itu yang pas buat rusun, yang untuk bangunan vertikal. Oke, kita lanjut minggu depan itu untuk membuat meramu model ya. Ntar saya coba pakai yang Python ya, yang gratis. Harus saya pastikan dulu karena beberapa nggak nyampe setahun berarti itu collab udah berubah, yang tadinya jalan nggak jalan lagi. Itu yang perlu dijaga, itu hati-hati kalau pakai collab ya. Kalau takutnya pas progres itu nggak jalan, kecewa itu ntar pembimbing. Tapi biasanya kalau MATLAB udah 2 tahun itu tetap ini jalan ya. Atau Jupyter Notebook juga itu, asal nggak rusak ya. Kalau tadi ini lebih lambat dikit nih yang modified. Ini ditambahin ASPP. Ini kalau ini janganlah, ini 6 menit 5 menit ini capek kita nungguin yang unit ini.
Akurasinya kalau yang di plat kan 89, kalau yang di Platinet cuma naik sedikit ya sini ya, naik segini doang. Tadinya berapa itu jadi 79. Oke, waktunya udah habis. Nanti ntar saya coba share itu yang di Google Colab-nya yang jalan itu ya. Saya harus pick lagi itu, kayaknya sih di downgrade kerasnya sama TensorFlow-nya itu. Yang untuk yang apa itu GAN sama VAE itu. Kemudian yang Docker itu ternyata update juga dia. Kelasnya nggak mau kelas yang versi lama, dia nggak ulang lagi jalan, tadi kan nggak jalan tuh. Ternyata beberapa aplikasi berubah, itu minta tuntutannya ya berubah. Atau banyak yang ngasih saran jangan flash sama dengan, tapi flash aja atau apa gitu, yang nggak harus maksa versi yang sekian gitu, katanya sih gitu. Kalau tadi saya Tensor yang GAN itu coba diturunin sih, Dok. Yang Bisa versi ya? Python-nya ke 38 mau dia jalan. Jalan ya 38. Iya di 38, 39. Kalau yang terbaru 314 enggak deh kayak. Ya, mau ya, dia masih Di 38, 39, maksimal 310, 39 maksimal. 39 ya. Oke, gitu aja ya. Ini sebagai ilustrasi aja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Izin pamit. Sama.